Sebagai turnamen paling bergengsi antar klub di Eropa, Liga Champions menjadi incaran banyak pemain top dunia. Trofi ini dianggap sebagai simbol kesuksesan tertinggi di level klub. Beberapa pemain beruntung bisa memenangi gelar ini lebih dari satu kali selama karir mereka. Namun, ada juga pemain hebat yang tak pernah sekalipun mencicipi final Liga Champions. Meski dikenal gacor di Liga maupun tim nasional, namun para pemain legenda ini tak beruntung di Liga Champions Eropa. Bahkan hanya untuk bermain di final pun mereka tak bisa. Berikut 7 pemain legenda top dunia yang belum pernah merasakan main di final Liga Champions Eropa. Ronaldo. Pemain pertama ada legenda timnas Brasil Ronaldo Nazário de Lima. Kehebatannya di klub maupun timnas Brasil sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ia berhasil meraih 2 penghargaan Ballon d'Or tahun 1997 dan 2002, 2 gelar juara Piala Dunia 1994 dan 2002 hingga top skor Liga Domestik Eropa. Namun dari semua pencapaian R9, hanya trofi Liga Champions Eropa yang menjadi satu-satunya gelar besar yang luput dari genggamannya. Bahkan sepanjang karirnya, ia belum sekalipun tampil di final UCL. Kesempatan paling dekat datang pada musim 2002-2003 ketika ia membela Real Madrid. Saat itu, Los Blancos melaju hingga semifinal, tetapi harus tersingkir oleh Juventus. Harapan lain muncul saat Ronaldo bergabung dengan AC Milan pada pertengahan 2006-2007. Di musim yang sama, Rossoneri akhirnya keluar sebagai juara Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool di partai final. Sayangnya, karena Ronaldo didaftarkan setelah fase grup dan kedatangannya terjadi pada bursa transfer musim dingin, ia tidak memenuhi syarat untuk bermain di UCL sehingga kembali gagal melengkapi trofi UCL. Ruud van Nistelrooy. Berikutnya ada legenda timnas Belanda Ruud van Nistelrooy. Nistelrooy merupakan salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Liga Champions. Sepanjang karirnya, striker asal Belanda ini mencetak total 56 gol dalam kompetisi tersebut, menjadikannya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa, hanya kalah dari 6 pemain lain dalam daftar elit UEFA. Nistelrooy mencatatkan 73 penampilan di ajang Liga Champions, namun ironisnya ia tak pernah sekalipun merasakan atmosfer final. Momen terdekatnya untuk mencapai partai puncak terjadi pada musim 2001-2002 saat membela Manchester United. Dalam laga semifinal melawan Bayer Leverkusen, ia mencetak gol penting di leg pertama yang berakhir imbang 2-2 di Old Trafford. Sayangnya, hasil imbang 1-1 pada leg kedua di Jerman membuat United tersingkir karena aturan gol tandang saat itu. Setelah meninggalkan MU, Nistelrooy bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2006. Harapan Nistelrooy untuk mengejar final Liga Champions kembali hidup. Namun, performa Madrid yang inkonsisten di Eropa saat itu membuat mereka kesulitan melangkah jauh. Van Nistelrooy pun tak pernah lagi mendekati kesempatan emas seperti yang ia rasakan bersama Setan Merah. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic adalah salah satu penyerang paling ikonik dalam sepak bola modern dengan karir yang mencakup 7 klub top Eropa seperti Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, dan Manchester United. Di ajang Liga Champions, ia mencatatkan 124 penampilan dan mencetak 48 gol, sebuah catatan impresif yang mempertegas statusnya sebagai pemain kelas dunia. Dari total tersebut, 10 gol dicetak di fase gugur, menandakan kemampuannya tampil dalam laga-laga krusial. Meski memiliki pengalaman dan kontribusi besar di berbagai klub elit, Ibrahimovic hanya sekali berhasil mencapai babak semifinal Liga Champions. Momen tersebut terjadi pada musim 2009-2010 saat ia membela Barcelona. Ironisnya, langkah tim Katalan terhenti oleh Inter Milan, klub yang ia tinggalkan musim sebelumnya yang saat itu diasuh oleh Jose Mourinho dan akhirnya menjadi juara kompetisi. Harapan untuk kembali ke semifinal muncul lebih dari 1 dekade kemudian saat AC Milan menembus 4 besar pada musim 2022-2023. Sayangnya, Ibra tidak dapat ambil bagian dalam perjalanan tersebut karena cedera yang membuatnya absen dari seluruh fase gugur. Hingga pensiun, Ibra tak sekalipun tampil di final Liga Champions Eropa. Francesco Totti.
Berikutnya ada sang pangeran Roma Francesco Totti, pemain yang menjadi simbol loyalitas karena hanya membela satu klub sepanjang karirnya. Bersama Roma, Totti tampil dalam 9 edisi Liga Champions. Namun, prestasi timnya di ajang Eropa tidak sebanding dengan dedikasinya dan talenta yang ia miliki. Roma hanya sekali mencapai babak perempat final selama masa aktif Totti. Momen itu terjadi pada musim 2006-2007. Di babak 16 besar, Totti tampil gemilang dengan mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan atas Olympique Lyon yang membuat Roma lolos ke 8 besar. Sayangnya, harapan melaju lebih jauh pupus di babak perempat final. Setelah menang 2-1 di leg pertama melawan MU di Stadio Olimpico, Roma mengalami kekalahan telak 7-1 pada leg kedua di Old Trafford. Musim berikutnya, tepatnya pada 2007-2008, Roma kembali mencapai perempat final Liga Champions dan sekali lagi berhadapan dengan MU. Namun, Totti tidak bisa ambil bagian karena cedera dan Roma kembali tersingkir dari kompetisi. Pavel Nedved. Pavel Nedved pernah mengalami hal paling menyakitkan di mana ia terpaksa absen di final Liga Champions 2002-2003. Sepanjang musim itu, Nedved menjadi motor utama di lini tengah Juventus. Ia tampil impresif, khususnya di fase gugur. Di perempat final, ia mencetak gol penting melawan Barcelona yang membantu Juventus melangkah ke semifinal. Perannya semakin krusial saat menghadapi Real Madrid. Setelah kalah 1-2 di leg pertama di Santiago Bernabeu, Juventus tampil luar biasa di leg kedua di Turin dan menang 3-1. Nedved mencetak gol ketiga dan menjadi gol penentu kelolosan ke final. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Di pertandingan yang sama, Nedved menerima kartu kuning karena pelanggaran taktis. Itu adalah kartu kuning kedua di fase gugur yang secara otomatis membuatnya terkena skors dan harus absen di final. Di final yang digelar di Old Trafford, Juventus harus menghadapi AC Milan dalam laga All Italian. Tanpa kehadiran Nedved yang kala itu sedang berada dalam puncak performanya, Juventus kehilangan kreativitas dan tenaga di lini tengah. Pertandingan berakhir imbang 0-0 hingga babak adu penalti, di mana mereka kalah 2-3 dari Milan. Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang masa dengan membela klub besar seperti Parma, Inter Milan, Juventus, dan Real Madrid di ajang Liga Champions. Meskipun sukses meraih berbagai penghargaan termasuk Ballon d'Or 2006, setelah membawa Italia juara Piala Dunia, Cannavaro tidak pernah sekalipun memenangkan trofi Liga Champions sepanjang karirnya. Kesempatan terdekatnya untuk meraih gelar tersebut terjadi saat membela Inter Milan pada musim 2002-2003. Inter tampil solid di fase gugur dan berhasil mencapai semifinal, di mana mereka menghadapi rival sekota yaitu AC Milan. Kedua leg dimainkan di Stadion San Siro yang menjadi kandang bersama bagi kedua tim. Leg pertama berakhir imbang tanpa gol, sementara pada leg kedua Inter bermain imbang 1-1. Meskipun agregat sama kuat, Milan lolos ke final karena mencetak gol tandang lebih dulu. Kegagalan itu menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam karir Cannavaro di kancah Eropa. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp merupakan salah satu pemain paling berbakat di generasinya. Ia dikenal karena visi bermain, teknik tinggi, dan ketenangan dalam mengolah bola. Selama membela Arsenal, ia mencetak 7 gol di ajang Liga Champions dan menjadi bagian integral dari tim yang secara konsisten tampil di kompetisi Eropa. Namun, ironi besar dalam karirnya adalah bahwa Arsenal baru mencapai partai final Liga Champions pada musim 2005-2006 saat usia dan perannya di tim sudah mulai menurun. Dalam partai melawan Barcelona yang digelar di Stade de France, Bergkamp tidak dimainkan oleh manajer Arsene Wenger meskipun laga tersebut merupakan momen paling bersejarah bagi klub. Arsenal akhirnya kalah 1-2 setelah sempat unggul lebih dulu dan Bergkamp hanya bisa menyaksikan peluang satu-satunya tampil di final Liga Champions dari bangku cadangan. Ia pensiun tak lama setelah itu, mengakhiri karir cemerlangnya tanpa pernah mencicipi atmosfer laga puncak kompetisi antar klub tertinggi di Eropa.